Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Mohon izin, ini kemarin saya dicolek untuk bisa bergabung di Hot Talks ini ya, untuk menyampaikan terkait dengan sistem informasi di radiologi. Tetapi tentu saja sebelum mencapai komunikasi di radiologi itu seperti apa, bagaimana sistem informasinya, kami ingin juga menyampaikan sedikit mengenai implementasi dari digital imaging. Jadi di radiologi sendiri kita tahu bahwa radiologi itu penuh dengan gambar, penuh dengan citra, dan kita juga tahu bahwa pemeriksaan terbanyak di radiologi adalah pemeriksaan foto polos, meskipun juga kita tahu bahwa banyak sekali peralatan radiologi yang lain seperti CT scan, kemudian ultrasound, MRI, dan sebagainya. Nah, mungkin saya ingin sedikit mengawali terkait dengan pemeriksaan X-ray yang sederhana. Jadi X-ray ini gambarnya itu akan bisa kita dapatkan melalui berbagai macam proses. Ada akuisisi, kemudian dilakukan processing, display, dan juga dilakukan storage. Nah, ini adalah mengingatkan kita ya pada zaman dulu di mana kita masih menggunakan radiografi analog. Radiografi analog ini memang masih menggunakan intensifying screen untuk membuat citra laten pada film X-ray. Selanjutnya, film tersebut diproses untuk bisa mendapatkan manifest image yang nantinya akan dibaca oleh radiolog. Dan selanjutnya, film-film yang dihasilkan tadi akan disimpan di suatu ruang penyimpanan. Dan apa sih sebetulnya permasalahan yang muncul dengan model radiografi yang jadul tadi dengan radiografi analog? Yang jelas kesulitan kita adalah masalah ketersediaan, kemudian masalah kesulitan dalam penyimpanan, dan tentu saja foto ini sulit untuk bisa diduplikasi. Dan yang jelas begitu foto dibawa pasien, maka hasilnya rawan hilang, dan seandainya nanti akan dilakukan kontrol, itu seringkali foto ini karena menggunakan bahan-bahan kimia, maka sudah terjadi proses-proses kimia sehingga gambarnya ini sudah berubah. Apalagi kalau sampai kena air dan sebagainya. Nah, adapun biaya yang kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan radiologi yang dengan model analog ini ternyata luar biasa besar. Pada tahun ini 2014 kami mencoba melakukan analisis evaluasi dari berapa sih sebetulnya biaya yang dikeluarkan per tahun. Ternyata dari Rumah Sakit Sarjito di saat itu penggunaan film itu memakan biaya sekitar 2 miliar setahun. Dan ini otomatis juga akan menjadi beban dari rumah sakit. Kemudian kita melihat bahwa dengan perkembangan teknologi, analog radiografi itu mulai ditinggalkan dan mulai berubah menggunakan digital radiografi. Kenapa menggunakan digital radiografi? Kita akan mencoba melihat bahwa dalam prosesnya memang sedikit berbeda antara image yang analog dengan image yang digital. Dari X-ray biasanya setelah mengenai pasien nanti akan ada suatu detektor ya seperti ini, tapi pada saat itu ini hanya berupa fosfor, kemudian nanti diubah menjadi cahaya, kemudian akan menghitamkan film dan akhirnya akan menjadi suatu analog image. Sementara untuk digital radiografi maka dari detektor ini akan langsung menghasilkan digital image tanpa melalui harus dicetak dalam bentuk film terlebih dahulu. Nah, kalau kita membayangkan sebetulnya beda nggak sih antara analog dan digital ya? Kalau jam tangan mungkin selera ya. Ada yang suka yang analog yang masih pakai diputer-puter, ada yang suka digital. Tetapi khusus untuk radiologi, memang kalau kita lihat dari sisi tampilannya mirip. Tetapi memang pada digital radiografi, maka pada konsol ini setelah terjadi image mengenai detektor ini, maka data akan langsung diubah menjadi data digital. Sehingga pada saat itu juga radiografer yang melakukan foto ini akan bisa langsung tahu seperti apa hasil gambar yang dihasilkan. Apakah sudah mengikuti kualitas yang baik, ataukah mungkin ada kesalahan, sehingga langsung bisa dilakukan evaluasi. Nah, ini adalah perkembangan dari radiografi digital. Yang pertama, kami masih menggunakan computed radiografi.
ini adalah termasuk tipe yang indirect inversion, kemudian nanti akan dilakukan storage fosfor. Sementara untuk yang DR, ini masih juga ada dua cara, baik yang indirect inversion maupun yang direct inversion. Tapi untuk rumah sakit yang awalannya masih menggunakan analog radiografi, sebetulnya tidak perlu mengganti secara langsung semua alat yang ada, karena kita masih bisa menggunakan model computerized radiografi dengan menggunakan FPD atau mungkin menggunakan kaset detektor. Dan apa sebetulnya bedanya antara yang sistem lama dengan yang sistem baru? Yang jelas kita tahu kalau kita menggunakan analog, menggunakan film, kita masih menggunakan kamar gelap, karena nanti akan terbakar ya apabila dibuka di ruang yang terbuka. Sementara kalau kita menggunakan digital radiografi, ini akan sangat nyaman, tidak perlu menggunakan kamar gelap, tidak perlu terkait dengan bahan-bahan kimia, karena gambar akan langsung muncul di layar monitor. Demikian juga dengan sistem pembacaan. Dengan menggunakan film, kita masih membutuhkan light box untuk bisa membaca. Sementara dengan digital radiografi, ini Coca-Cola. Di mana saja apabila data tersebut sudah terkirim, maka kita akan bisa melakukan pembacaan. Selain hal tersebut juga cukup banyak sebetulnya kelebihan dari sistem digital image ini. Mungkin kita bayangkan ya yang di sini bahwa pada saat kita masih menggunakan film ini ternyata kebutuhan ruang ini luar biasa banyak, dan juga tadi banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kita dapatkan dengan sistem penyimpanan seperti ini. Sementara dengan menggunakan digital, sistem penyimpanannya ini sangat praktis, tidak membutuhkan ruang yang besar, hanya biasanya membutuhkan satu tempat untuk storage datanya saja. Jadi tidak dalam bentuk hard copy. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara analog dan digital. Di antaranya ini butuh ruang fisik, perlu waktu, perlu adanya tenaga yang mengatur semuanya dan mudah hilang. Sementara dalam penyimpanan digital, ini penyimpanannya ringkas dalam satu media. Kemudian juga filmnya biasanya hanya satu, sangat sulit untuk bisa mengakses gambar. Sementara dalam bentuk digital, citra digital, maka soft copy-nya ini tersedia di dalam PACS. Nanti kita akan bicarakan apa itu PACS. Kemudian juga distribusi gambarnya jauh lebih mudah. Tampilan gambarnya juga sama, kalau misalnya analog ya terbatas pada film yang dicetak. Sementara dengan adanya digital radiografi itu dapat dilakukan enhancement, dapat dilakukan berbagai macam modifikasi untuk bisa mendapatkan gambar yang lebih detail, gambar yang lebih jelas, sehingga akurasi diagnostiknya nanti juga akan jauh lebih baik. Dan kita tahu bahwa kalau pakai film, kualitas gambarnya akan berkurang seiring waktu, sementara dengan digital, kualitas gambarnya ini akan selalu tetap. Dan dari segi biaya, tadi sudah disampaikan bahwa untuk digital ini memang di awal mahal, tetapi untuk jangka panjang ternyata jauh lebih efisien dibandingkan dengan citra yang lama. Jadi ini adalah juga beberapa kelebihan dari digital radiografi, di mana resolusi gambarnya jauh lebih baik, kemampuan untuk dapat dimanipulasi, mengurangi pengulangan pemeriksaan karena ketidaktepatan exposure, alur pasiennya cepat, penyimpanan dan pengambilan atau pemanggilan gambarnya juga lebih efisien, bisa dilakukan interpretasi jarak jauh. Jadi dokter radiologi bisa sambil jalan-jalan, masih tetap bisa membantu layanan di rumah sakit. Dan juga dapat diintegrasikan dengan pencatatan dosisnya. Nah, ini juga hampir sama. Nah, kita lihat ya, jadi kalau kita menggunakan foto analog ini dijejer-jejer, kadangkala satu pasien mungkin akan bisa mendapatkan lebih dari 10 gambar, seringkali kita kesulitan untuk mengurutkan mana yang lebih dulu, apakah ini evaluasi. Sementara dengan digital sangat mudah untuk bisa mengatur urutan dan posisi gambarnya. Kemudian juga dengan radiografi digital ini kita memiliki dynamic range yang memungkinkan adanya perubahan secara elektronik pada kecerahan gambar. Misalnya gambarnya agak sedikit lebih gelap, kita akan bisa memainkan kontras dari gambarnya tanpa melakukan foto ulang, karena memang ada dynamic range tersebut.
Demikian juga dengan misalnya kita ingin melakukan zooming, magnifikasi, itu akan sangat mudah karena dengan gambar-gambar digital ini juga dilengkapi dengan software-software untuk bisa melihat gambar secara lebih detail. Dan juga misalnya ini inversi juga bisa kita lakukan dengan memanfaatkan software pada digital radiografi. Kadangkala kita memang membutuhkan juga misalnya pengukuran-pengukuran ini yang model kuno ya, masih pakai penggaris, sementara dengan digital radiografi kita bahkan bisa melakukan suatu sistem seperti stitching sehingga kita bisa menghitung kelengkungan mulai dari vertebra servikal sampai area lumbal. Ini bisa dilakukan padahal fotonya ini tidak satu ya, tidak satu tubuh tapi dengan merekonstruksi beberapa foto dilakukan bersama-sama. Dan meskipun demikian memang tetap ada keterbatasan pada radiografi digital, misalnya karena memang faktor pasiennya ya susah diposisikan, atau mungkin lesi-lesinya ini memang susah tersuperposisi dengan hal-hal yang lain, atau mungkin karena kelainan dari kesalahan dari faktor tekniknya, exposure yang tidak tetap, tapi meskipun demikian tadi dikatakan digital radiografi mampu untuk bisa paling tidak memanipulasi ringan ya apabila ada kesalahan exposure. Kemudian juga kalau yang terakhir ini kesalahannya adalah pada radiolog yang membaca ya. Mungkin karena faktor persepsi sebetulnya ada tetapi mungkin terlewat untuk diinterpretasi. Nah, saya sendiri kalau lihat foto ini juga kaget ya, maksudnya dulu kok bisa baca ya seperti ini. Ini adalah gambar-gambar foto yang analog ya zaman dulu. Kayaknya cuman putih semua gitu ya. Tapi saat itu kita bisa bilang bahwa ini ada lesi, malignansi, kemungkinan suatu CA mame gitu ya. Nah, ini apalagi ini ya. Ini gambar apa gitu. Jadi pada saat sekarang kita menggunakan digital radiografi, kita akan terkaget-kaget kalau kita melihat bahwa dulu kemampuan kita membaca itu berarti dibantu oleh tenaga dalam mungkin ya, karena memang gambarnya sebetulnya tidak mungkin untuk bisa diinterpretasi dengan baik. Ini juga seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa ini ternyata ada massa, kemudian ada asimetrisitas dan sebagainya. Bagaimana dengan digital yang baru? Nah, kita bisa lihat ya, sangat cantik, sangat jernih ya. Kita bisa melakukan interpretasi dengan detail, dengan baik, bisa melihat adanya mikroklasifikasi lesi-lesi yang sangat kecil, ini akan mampu tervisualisasi dengan digital radiografi. Jadi memang kita sangat dimudahkan oleh perkembangan teknologi ini. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang PACS, Picture Archiving and Communicating System. Jadi sebetulnya kami sangat berterima kasih ini kepada Pak Albert Jutras ini yang pertama kali mengkonsep adanya PACS. Dan memang PACS ini awalnya dipakai oleh militer ya, supaya bisa mengirimkan gambar antar rumah sakit. Dan rumah sakit yang memakai ini rumah sakit veteran memang. Tetapi memang oleh pemerintah didukung dan di pertengahan 1980 mulai dikembangkan PACS dengan keterbatasannya ya. Jadi masih banyak keterbatasan untuk pertukaran data antar modalitas dan PACS. Dan saat itu memang gambar USG yang dihasilkan itu belum mempertimbangkan standar DICOM. Nah, apa itu DICOM, apa itu PACS, nanti kita lihat dari definisinya. Jadi PACS ini merupakan suatu teknologi pencitraan medis yang sebetulnya menyediakan sistem penyimpanan dan pengaksesan yang mudah dengan menggabungkan gambar dari berbagai modalitas pencitraan. Gambar USG, gambar CT scan, gambar MRI, semuanya masuk ke dalam PACS dan bisa didistribusikan. Gambar apa yang bisa didistribusikan melalui PACS ternyata memang harus menggunakan format DICOM. Jadi ini bahasa komunikasi gambar di radiologi ini menggunakan DICOM, dan yang jelas ini merupakan bentuk universal penyimpanan dan transfer gambar-gambar melalui PACS. Dan kita tahu bahwa sekarang ini teleradiologi berkembang sangat pesat, di mana akan terjadi transmisi gambar radiologi pasien ya dari berbagai macam modalitas, bisa juga menggunakan teleradiologi untuk konsultasi maupun untuk monitoring. Misalnya ada peserta didik yang kebetulan ditugaskan ke daerah terpencil, kemudian akan melakukan komunikasi, asal di sana ada PACS-nya, maka sebetulnya akan bisa diakses. Hanya memang regulasi terkait teleradiologi ini sepertinya juga masih digodok nih. Nah,
Jadi kalau kita lihat kalau film based workflow tadi ya, mulai dari order dulu, kemudian dilakukan exam performance, kemudian di processing ya, dilihat-lihat dulu, diinterpretasi, kemudian dilakukan reporting, kemudian baru dikirim ke pasien atau dokternya kembali. Sementara ini adalah yang kita gunakan melalui sistem PACS, bahwa yang menjadi pusatnya adalah server network kabel ini, di mana dari data-data digital DICOM ini akan dikirimkan, kemudian juga ada proses di digital archive-nya, kemudian bisa dibaca di diagnostic workstation, kemudian klinisi yang mengirim pun bisa juga membaca di clinical review station. Dan tadi seandainya akan dilakukan konsultasi di luar rumah sakit, maka kita bisa memanfaatkan teleradiologi ini. Jadi sebetulnya ini benar-benar memudahkan ya proses di radiologi. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana telePACS ini sebetulnya bisa bekerja, kemudian bisa mengirimkan datanya ke manapun yang dituju. Tapi sekali lagi yang menjadi concern kita adalah masalah kerahasiaan data. Sehingga memang dengan pengiriman data melalui telePACS ini juga sistem pengendalian kerahasiaan data pasien ini tetap harus dikendalikan. Dan kelebihan dari PACS ini memang betul aksesnya sangat cepat, hasil pemeriksaannya juga terarsip dengan baik, tidak ada degradasi data ya, karena seringkali kalau disimpan dalam jangka waktu lama kan biasanya rusak ya kalau film, sementara ini tidak akan ada degradasi data, dan karena datanya DICOM maka memang image quality-nya itu sangat bagus. Dan nantinya data-data ini akan bisa disimpan dan diteruskan ke, ya mestinya jaraknya sudah tidak terbatas lagi ya. Nah, jadi mungkin yang bisa kita simpulkan dari apa yang saya sampaikan, bahwa radiologi atau radiografi digital ini sebetulnya merupakan sistem yang lebih efisien, hemat biaya, ramah radiasi, dan yang jelas memiliki masa depan ya dibandingkan dengan sistem analog yang masih kuno. Dan juga dengan radiografi digital ini memungkinkan interkoneksi modalitas dengan sistem penunjang lain. Jadi gambar-gambar radiologi dari PACS ini bisa juga kita koneksikan dengan RIS ya, dengan HIS, dengan Hospital Information System dan lain-lain. Dan juga dengan penggunaan digital image tadi, maka kita bisa melakukan enhancement sehingga otomatis akurasi dari interpretasi dari radiolog ini juga akan bisa ditingkatkan. Dan yang terakhir, PACS merupakan suatu teknologi pencitraan medis yang otomatis nanti akan sangat membantu kita di radiologi, klinisi maupun rumah sakit untuk bisa melakukan efisiensi dan juga penghematan bukan hanya dari sisi biaya, tapi dari sisi waktu dan juga dari ketepatan diagnosis. Mungkin itu Pak Anies yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon masukannya.